Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan karunia, nikmat, anugerah, taufik hidayah sehingga kita dapat rutin istiqamah berada di jalur kebaikan, berada di jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga karunia ini senantiasa tercurahkan kepada kita. Kita iringi kebaikan-kebaikan ini dengan ikhlas hanya karena Allah, sehingga nantinya kita akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal dhulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada saat ini kita masih berada di awal-awal daripada bulan Muharram. Kemarin di hari Selasa apa hari Rabu tuh 10 Asyura ya. Di sini 10 Asyuranya Selasa apa Rabu? Selasa ya. Sebab sebagian daerah ada yang Rabu. Kita hari Selasa, hari Asyura ini adalah hari kasih sayangnya orang Islam. Kalau mereka punya hari Valentine, kita juga punya hari Yaumul Marhamah, hari kasih sayang, yaitu di hari Asyura. Banyak keutamaan yang kita dianjurkan untuk dikerjakan di hari tersebut, dan hari tersebut adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang berbuat baik di hari itu mudah-mudahan kebaikan-kebaikannya diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita lanjutkan kajian kita, yaitu kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya al Imaniyah yang digubah, yang disusun atau ditulis oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Sahibir Ratib. Kita sampai kepada Kitabus Shalah ila an qala ja'alana Allah wa iyyakum minal muhafizina 'ala salati al-muqimina laha al-khashi'ina fiha ad-daimina 'alaiha fa bidzalika amara Allah ibadahu al-mu'minin fi kitabihi wa bihi wasafahu faqala 'azza min qail hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fasalawatu hiyal maktubah al-khams hiyal maktubatul khamsu az-zuhru wal 'asru wal maghribu wal 'isya'u was subhu. Fatilka hiya salawat allati la yas'ahadan minal muslimin tarka syai'in minha fi halin minal ahwali madama ya'qil walau balagha bihil ajzu wal maradu ila aqsa ghayatih. Ini Imam Haddad membuka Kitabus Shalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin berdoa dari kejahatan jiwa, raga, hawa nafsu sendiri. Hari ini Imam Haddad bilang, semoga Allah jadikan kami dan kalian semuanya termasuk golongan orang-orang yang menjaga sholat lima waktu. Sebab memang ini sholat 5 waktu nggak sembarangan orang bisa menjaga dan menjalankannya. Orang-orang pilihan yang bisa jaga sholat 5 waktu ini emang orang-orang pilihan. Dan Allah memang juga menekankan, mewanti-wanti bahwasanya sholat 5 waktu ini nggak mudah untuk dilaksanakan. Di dalam firman Allah yang lain, Allah katakan wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Firman Allah yang Allah perintahkan untuk menyampaikan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abu Hurairah, yang
Nabi sampaikan kepada Sayyidina Abu Hurairah, wa'mur ahlaka. Allah berfirman, perintahin keluargamu untuk menjalankan sholat. Artinya ini sholat bukan sendirian, bukan dikerjakan sendirian. Ajak keluarga kita, ajak istri kita, ajak anak kita, cucu kita. Kalau hidupnya sebatang kara gimana? Ajak tetangganya. Begitu. Sholat berjamaah. Nggak bisa di rumah, nggak bisa di musola, di rumah. Nggak bisa di masjid, di musola. Nggak bisa di musola, di rumah. Nggak bisa rame-rame, minimal berdua nih sholat berjamaah. Jangan sampai sholat sendiri. Itu guru-guru kita itu, mereka menjaga sholat berjamaah dari semenjak kecil. Bahkan dari sebelum mereka baligh, termasuk Imam Haddad. Imam Haddad kita tahu masih umur belia, masih belum baligh, itu sholatnya udah 100 atau 200 rakaat, dan di beberapa masjid. Begitu. Dan gak usah jauh-jauh, kita punya guru yang dekat-dekat, yang masih hidup, yang masih mengajar kita. Guru-guru kita itu mereka sebagian besarnya mereka itu nggak pernah sholat kecuali berjamaah. Bahkan ketika dalam keadaan musafir, sampai kita kalau beliau lagi ada di Jakarta, kita ditelepon untuk datang ke tempat beliau hanya untuk nemenin sholat. Mungkin di musola udah dilaksanakan, ketinggalan, atau di masjid dekat situ udah ditinggalan, sehingga nggak mau sholat sendiri. Beliau ajak kita untuk sholat berjamaah. Sebab beda sholat berjamaah dengan sholat sendirian. Kita tahu deh 27 derajat. Itu ada disebutkan oleh ulamanya, ada orang yang sholatnya ketinggalan, nggak jamaah, sehingga dia saking menjaganya sholat berjamaah, dia sholat 27 kali. Dia sholat 27 kali, sehingga dia dikasih isyarat melalui ilhamat atau melalui mimpi bahwasanya sholat yang dia lakukan 27 kali nggak lebih banyak daripada orang yang satu kali sholat berjamaah. Masih kalah sama sholat berjamaah. Padahal dia jaga sholat sampai 27 kali, dia sholat subuhnya 27 kali, anggap itu sholat subuh. Bahkan tuh sebagian mereka itu kalau ketinggalan takbiratul ihram, ini bukan ketinggalan sholat berjamaah, imam udah takbir dia baru datang, ketinggalan takbiratul ihram sama imam, masih dapat rakaat pertamanya masih, cuman ketinggalan takbiratul ihram, itu ditakziahi 1 hari, seakan-akan kena musibah besar. Begitu, ditakziahi 1 hari, ketinggalan 1 rakaat ditakziahi 3 hari. Jadi banyak orang takziah. Kalau ada yang ketinggalan, kalau di sini takziah semua kita. Yang sholat zuhur coba sekarang maghrib isya aja, malam Jumat lagi ramai begini. Coba zuhur tadi, asar. Asar berapa orang? Alhamdulillah masih ada yang sholat. Begitu. Jadi kalau kita niru mereka, kita banyak takziahnya. Sayyidina Umar lebih serem lagi, kita udah tahu ceritanya, dibakar rumahnya. Siapa yang nggak mau sholat jamaah dibakar, karena saat itu memang tanda orang yang nggak sholat berjamaah itu tanda orang munafik. Munafiknya munafik fil akidah, munafiknya dalam urusan akidahnya, menampakkan Islam padahal nggak Islam. Nah kalau kita munafiknya kan munafik muka 2 aja nih, si aman deh. Gitu. Kita kalau ada orang munafik di antara kita masih muka 2, Islamnya masih Islam, cuman mukanya doang 2. Sono ngomong lain, sini ngomong lain, begitu. Itu juga masih berbahaya, masih masuk dalam kategori manusia terbusuk, kata Nabi SAW. Inna syarran nas dzul wajhain, kata Nabi. Paling busuknya orang yang punya mukanya 2. Bagaimana muka 2? Pakai topeng apa bagaimana?
ya'ti ila haula biwajhin wa ya'ti ila haula biwajhin akhar, kata Nabi. Kalau datang ke kelompok yang sana dengan kata-kata yang ini, kalau datang ke kelompok yang sana dengan kata-kata yang itu. Datang ke sini muji-muji sini, caci maki sana, datang ke sana muji-muji sana, caci maki yang sini. Ini munafik lisan, munafik wajah. Nah, zaman Nabi banyak orang munafik, tapi banyakkan munafik fil akidah. Akidahnya yang memang dia itu tidak beriman kepada Allah, hanya menampakkan iman, begitu. Ini yang lebih berbahaya. Nah, ini kurang lebih sama orang-orang kufar sama. Makanya Sayyidina Umar sangat keras. Dan tahu nggak, yang paling jetak, kalau kata kita ini yang paling jetak orang ada sifat munafik di dalam hatinya itu kalau dia ketinggalan sholat isya sama ketinggalan sholat subuh. Ini paling jetak dah kalau ngomongin isya masih ketolong sampai maghrib. Nah subuhnya ini deh yang repot. Begitu subuh rame di sini kan ya. Insya Allah rame, insya Allah udah rame. Mungkin nggak sempat di musola, sholat sama istrinya di rumah, sama cucunya biar sempat sholat. Begitu. Jadi memang sholat ini Allah katakan wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha, sabar. Karena emang nggak gampang. Sholat ini butuh mujahadah. Butuh mujahadah. Bukan, jangan kira mereka yang kita katakan tadi, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita sholat berjamaah dia jaga itu dengan mudahnya, dengan entengnya. Dia kan ustadz, gampang. Nggak gampang. Mereka juga butuh mujahadah. Mereka punya malas juga. Mereka punya sakit juga, lemah juga, punya kesibukan juga, begitu. Makanya wastabir 'alaiha, mesti sabar, mesti sabar. Makanya tuh kalau mau qabul haji tuh Allah katakan ista'inu bis sabri was shalah, selalu tuh nempel sabru was shalah, sabar sama sholat. Begitu. Memang berat nih. Jadi kita tahu nih sholat gak gampang. Nanti kalau udah bisa sabar sholat ada lanjutannya. Nahnu narzuquka la nas'al 'alaika ajra. Kita nggak minta apa-apa. Allah nggak minta dari apapun dari sholat kita. Allah yang kasih rezeki. Boleh jadi kita punya rezeki mungkin agak seret, kita merasanya seret. Boleh jadi sholatnya kita kurang bagus. Hubungan kita sama Allah kurang baik. Koneksi kita dengan Allah kurang sempurna. Begitu. Nah ini apa namanya Imam Haddad, makanya doanya pertama kali beliau buka kitabus shalah, beliau berdoa berharap mudah-mudahan Allah jadikan saya, Allah jadikan kalian orang-orang yang jaga sholat. Karena beliau tahu memang orang jaga sholat sulit. Itu Nabi heran, Nabi diceritain waktu perjalanan Isra Mi'raj. Nabi lihat ada orang yang disiksa, dipentung. Terus Nabi tanya, itu orang kenapa? Ada malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, itu umatmu yang tarukus sholat. Mereka yang ninggalin sholat. Nabi heran, emang umatku nanti bakal ninggalin sholat? Bukan ninggalin lagi, bukan ninggalin banyak. Padahal Nabi merasa heran, emang ada orang ninggalin sholat tuh? Nabi sampai heran begitu. Ternyata banyak banget yang ninggalin sholat. Begitu banyak banget. Itu Al-Imam As-Sayyid Zaini Dahlan, ulama Mekah, bikin kitab Arba'ur Rasail namanya. Kitab tipis. Arba'ur Rasail, dia bahas tentang ayat hadis yang terkait dengan orang-orang yang melalaikan sholat dan meninggalkan sholat. Begitu. Itu dibahas 4 risalah. Risalah itu kayak surat tulisan kecil begitu. Ada 4 macam. Dia bahas tentang bahaya meninggalkan sholat, tentang sholat berjamaah, dari hadisnya, dari perkataan ulama. Jadi bahas itu dan mengerikan. Di situ diantaranya disebutkan tuh orang kalau ninggalin sholat, begitu. Insya Allah kalau bapak-bapak mah aman. Yang anak-anak muda yang suka gampang ninggalin sholat,
Itu kalau orang ninggalin sholat tuh namanya udah terdaftar, ada listnya di neraka. Ini hadis Nabi SAW, udah ada listnya. Dan di jidatnya, di keningnya ada tulisan ada min ahli nar. Ini termasuk golongan orang neraka. Sampai kapan itu tulisan ada, listnya ada? Sampai dia tobat dan dia kodok itu sholatnya. Sampai dikodok sholatnya. Kalau nggak dikodok gimana? Terus-terusan ada yang namanya di sana. Begitu, dan mengerikan. Itu disebutkan di situ juga, orang kalau ninggalin sholat tahu nggak? Makanan yang dia makan laknat dia. Sendok yang dia pakai melaknat dia. Baju yang dia pakai laknat dia. Bahkan kalau keluar rumah, rumahnya doain, mudah-mudahan gak balik lagi loh. La sahibakallah, katanya ini, kata bahasa itu rumah. Itu makanan, sendok, minuman, pakaian itu mengatakan kepada ya Allah, kalau seandainya engkau tidak meluluhkan aku untuk patuh kepada orang ini, saya akan melawan. Kalau bisa melawan tuh makanan dimakan. Begitu, cuman nggak bisa melawan aja dia. Saking nggak kepengennya dimakan sama orang yang ninggalin sholat. Mengerikan, kita kalau baca itu ngeri. Begitu, sebab kita nggak rajin-rajin amat sholatnya juga, kan begitu. Makanya Imam Haddad doanya, ya Allah biar bisa jaga sholat 5 waktu, biar bisa jaga sholat 5 waktu. Al-muqimina laha al-khashiina fiha. Kadang-kadang orang bisa jaga sholat 5 waktu, terus sehingga timbul pertanyaannya apa? Pertanyaan itu orang rajin banget di musola, tapi ngomongin orangnya rajin banget. Begitu. Ini bukan lagi ngomongin musola sini, di musola yang lain. Kadang-kadang orang suka ngomong kan tuh ya, itu si ibu-ibu anu, bapak-bapak anu kayaknya rajin dia sholatnya, tapi suka gibahin orang, tapi suka main judi, tapi suka mencuri. Kadang-kadang begitu. Bukannya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, kan begitu? Bukankah sholat itu mencegah dari perbuatan mungkar dan perbuatan keji? Nah, boleh jadi orang tersebut sholatnya bukan sholat yang khasyi'ina fiha. Ini doanya Imam Haddad juga, khasyi'ina fiha, yang khusyuk, al-muqimina laha, yang benar-benar menjalankan sesuai dengan rukun dan syaratnya. Begitu. Jangan kita sholat itu cuma ikut-ikutan. Minimal kita tahu sebagian besar rukunnya, kita tahu. Kita bisa bedain yang ini wajib, yang ini sunnah. Minimal begitu dah. Kalau untuk mencari kekhusyuan yang khusyuk sehingga tidak terasa kiri kanan, kayaknya susah. Imam Ali karamallahu wajhah dan sebagian sahabat yang lainnya, mereka mengoperasi kakinya yang kena tombak. Kakinya kena tombak nih. Sebagian katakan kena busur panah tembus, kena tulang-tulangnya. Dioperasi dalam keadaan sholat, dan selesai sholat dia tanya, udah selesai operasinya, nggak kerasa. Nggak kerasa. Khusyuknya bagaimana modelnya? Sayyidina Imam, cucunya Nabi SAW, cicitnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, sholat di rumahnya kebakaran. Orang-orang teriak, wah Imam itu rumah kebakaran, keluar. Dia sholat, selesai sholat dia keluar, dia bingung, orang pada ngumpul, ada apa? Rumahnya kebakaran, gak kerasa. Khusyuknya kayak gimana itu? Kita digigit nyamuk aja udah pengen buru-buru kita injak nih nyamuk nih. Kita pukul berdarah nanti najis, kita diemin gatalnya, kita bikin emosi, kan begitu. Khusyuk yang begitu mungkin kita sulit. Minimal yang kita baca, kita tahu makna secara globalnya. Satu-satu juga susah kita mau ingetin. Per kata-kata kita nggak bingung juga. Minimal secara global kita khusyuk. Itu guru kita ajarin juga tuh, sebagian guru kita ajarin. Di antara faedahnya bikin bagus mata juga. Kita kalau sholat, mata itu fokus ke tempat sujud kita. Jangan merem. Jangan merem. Kita nggak bicara hukum merem ya, karena hukum merem itu sholat beda pendapat antara Imam Nawawi sama Imam Rafi'i. Beda pendapat. Ada yang katakan sesuai dengan alasan masing-masing deh, begitu. Nah, guru kita ajarin kalau mau sholat tertuju kepada tempat sujudnya kita. Lagi diri, lagi ruku, bahkan lagi sujud, kita tetap fokus kepada tempat sujudnya kita. Jangan lihat kemana-mana.
melek jangan merem, lagi sujud juga melek jangan merem, begitu. Jadi itu menurut pengalaman beliau ini, guru-guru kita, pengalaman beliau ini bisa memperbagus daripada pandangan mata, begitu. Dan bagus juga untuk menghadirkan kekhusyuan. Makanya kita punya guru tuh diantaranya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau kalau sholat selalu tempat sujudnya nggak mau yang banyak gambar. Kalau misalnya sholat kita di haram, kan haram sejadahnya warna hijau ya sekarang ya, warna hijau atau warna merah dan berkembang-kembang. Itu ditutupi pakai sorbannya yang warna putih. Jadi kelihatan putih doang. Sebab ada gambar-gambar itu tuh mempengaruhi pemikiran kita ya. Jadi mikirnya, wah ini bagus ya, ini meliuknya kemari nih, meliuknya ke sini tuh. Begitu kita ikutin tuh gambar. Begitu apalagi kita sholat, di depan kita ada orang pakai baju nama-nama alumni, ada 150 orang. Kita baca atu-atu. Habis baca Fatihah kita baca Johan, Stephen, semua kita bacain atu-atu. Mengganggu konsentrasi. Begitu. Makanya lebih fokus kita ke tempat sujud dah. Tempat sujud kalau kita bawa sorban kita warna putih, satu warna minimal, nggak banyak gambarnya, taruh di bawah. Atau nggak punya sorban kita pakai selampe. Orang jarang sekarang bawa selampe, udah pakai tisu semuanya. Atau minimal kita fokus satu tempat, kita fokus di satu arah tempat sujud kita, begitu. Untuk menghadirkan kekhusyuan. Nah kalau udah sholatnya sesuai tata caranya, rukunnya, sujud syaratnya, kemudian hal-hal yang membatalkan sholatnya kita tahu, kemudian kita hadirkan hati kita khusyuk sambil berusaha kita menghadirkan kekhusyuan kita. Nah ini sholat yang begini baru nanti akan merasakan gelisah ketika melakukan dosa. Minimal gelisah. Kalaupun tetap tercebur dalam ke dalam dosa, minimal ada kegelisahan, nggak nyaman, nggak tentram. Nah, sebab tuh Nabi ditanya sama sahabat, kebaikan tuh apa sih? Terus keburukan tuh apa sih? Kebaikan itu kata Nabi adalah hal yang mendatangkan ketentraman dalam jiwa, yang bikin tenang. Kalau kamu kerjakan itu kamu tenang, itu kebaikan. Terus kamu kalau kerjakan itu gak malu dilihat orang, itu kebaikan. Nah keburukan apa? Kata Nabi, keburukan itu kalau kita kerjakan bikin bawa kegelisahan. Terus kalau dilihat orang malu, itu adalah keburukan. Gampang mau bedain kebaikan dan keburukan, gampang. Yang membahayakan adalah terkadang ada orang yang melakukan keburukan tenang adem. Tuh. Tenang-tenang aja, adem-adem aja. Ini alhamdulillah, subhanallah. Ini tahu nggak yang model begini? Itu adalah siksaan Allah yang melebihi daripada siksaan dipecut ataupun dipukul atau bahkan diceburkan ke api neraka. Itu lebih berat begitu, karena merasa biasa-biasa aja ketika melakukan dosa, ketika meninggalkan sholat santai-santai aja, biasa kayak gak ada apa-apa, bahagianya tetap ada. Oh ini yang bahaya, nggak ngerasa salah bikin dosa, ini kan bahaya. Begitu, kita kalau bikin salah nggak ngerasa salah, itu mengerikan. Nggak mungkin ada potensi untuk minta maaf. Gitu. Kita suami-suami ini kalau bikin salah sama istri, terus kita nggak ngerasa salah, nggak bakalan kita mau minta maaf. Orang kita nggak bikin salah, kan begitu. Seandainya kita bikin salah, kita gengsi, masih ada kesempatan, masih ada potensi kita bakal minta maaf lain waktu ketika gengsinya kita hilang. Masih ada penyesalannya, masih ada ngerasa salahnya. Nah kalau udah nggak ngerasa salah, ini berat udah. Apalagi ngerasanya benar, waduh nggak bakal minta maaf. Sampai kapanpun juga nggak bakal minta maaf. Sedunia bilang dia salah, dia tetap ngerasa benar.
Ini yang bahaya. Ini adalah salah satu bentuk siksaan Allah kepada seorang hamba. Makanya jangan heran, ada orang nggak sholat, ada orang judi, ada orang maksiat, tapi hidupnya tentram. Itu bukan ketentraman, itu azab dari Allah. Itu siksaan dari Allah. Juga sebaliknya, kita yang merasa udah rajin sholat, rajin hadir pengajian, ternyata banyak banget ujian, anak sakit mulu, begitu, terus bini sakit mulu, badan rasanya rentak mulu. Itu bukan siksaan dari Allah, justru itu adalah kasih sayang Allah kepada kita. Sebab Allah kalau sayang sama hambanya, begitu modelnya, diuji terus diuji, bukan dibiarkan. Nggak usah kita kita aja kadang-kadang kalau senang sama orang, kita suka ngeledekin tuh. Dulu nih mungkin bapak-bapak waktu masih muda, kalau demen sama anak gadis, dikata-katain tuh anak gadis, si keling, padahal dia demen. Begitu, si pesek gitu, padahal dia demen sama pesek gitu. Tapi dikata-katain, tapi dia demen. Tapi kita kadang-kadang kalau udah enak sama orang, dia mau nyebur kita biarin. Dia tidur nggak sholat, dia bikin salah lewat depan kita diemin. Malas banget kita mau bilangin dia, bodo amat deh, terserah. Dipanggil bapaknya suruh pulang, kita diemin. Kita udah enak sama dia, saking enaknya sampai nggak mau negor. Begitu. Nah Allah begitu, kalau udah nggak demen sama hambanya, dibiarin. Nah ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Ini yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan memberikan mereka istidraj sekiranya mereka nggak tahu. Ini yang kita khawatirkan. Bahkan sekali berulama Imam Haddad ngeri kalau urusan istidraj, begitu ngeri. Makanya kita kalau dapat karunia itu bukan serta-merta nikmat, tapi itu ujian juga dari Allah. Mesti kita pakai untuk kebaikan. Makanya sekali berimam Haddad yang Qutbul Ghaus, pimpinannya para aulia, pimpinannya para ulama, nih Imam Haddad, beliau tetap minta sama Allah agar bisa jaga sholat 5 waktu, agar bisa khusyuk dalam sholatnya, agar bisa istiqomah untuk melaksanakan daripada sholat 5 waktu. Karena semua itu bukan kapasitas manusia. Kita jadi baik bukan kapasitas kita. Kita jadi ahli sholat bukan kapasitas kita, kapasitas Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya menjalankan apa yang ditakdirkan Allah, dan kita merespon apa yang Allah berikan kepada kita. Responnya terserah kita. Kita mau respon baik, Allah akan berikan pahala. Kita respon jelek, Allah akan berikan dosa. Begitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang bisa jaga sholat 5 waktu. Allah jadikan kita orang yang bisa menjaga sholat dalam keadaan khusyuk, sesuai dengan hak-haknya sholat, sesuai dengan seperti sholatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah bisa jauhkan kita dari sifat-sifat buruk, dari yang mungkar dan juga yang keji. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkah kita kumpul di mushola ini, di mushola At-Taubah, Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah gampangkan keinginan kita, Allah berkahkan harta benda kita, Allah berkahkan keluarga kita, Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak cucu kita Allah jadikan anak-anak yang soleh solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, membanggakan Allah dan Rasulnya, bermanfaat bagi nusa dan bangsanya, dan nantinya akan menjadi hujah pembela untuk orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi